Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Menhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Effects of Dragon Mastery. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Bayu yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Star Ancestor pun bertanya maksud Luffy. Luffy pun menjelaskan kembali kepada Star Ancestor bahwa ketika dirinya tiba, lembah itu menjadi tanah tandus. Light Dragon King dan keempat naga yang tersisa terjebak di alam rahasia. Di luar alam itu, dunia dipenuhi monster yang tidak bisa dibunuh. Mereka beregenerasi tanpa henti, bahkan naga yang jatuh pun dirusak oleh mereka. Sumber dari semua ini kemungkinan besar adalah dewa kuno yang telah bangkit. Star Ancestor pun mulai memikirkan tentang dewa kuno ini dan mulai ingat sesuatu. Lalu Shen Murong pun kini bertanya mengenai benih ini. Bisakah itu memberi Star Ancestor hidup untuk yang kedua kalinya? Star Ancestor pun mengatakan meskipun banyak vitalitas telah hilang, itu masih cukup untuk memungkinkan dirinya terlahir kembali. Namun dirinya hanya bisa memulihkan 80% kekuatan dan atributnya. Sisanya akan membutuhkan waktu 10 tahun untuk secara bertahap dipulihkan. Murong Bai pun bernapas lega. Selama Star Ancestor bisa menjalani kehidupan lain, tidak ada hal lain yang penting. Dan segera kini Star Ancestor menelan benih ini. Hingga cahaya kini menyelimuti Star Ancestor. Bersamaan dengan hal tersebut, kulit Star Ancestor yang sudah kusam pun kini perlahan mulai hancur dan melahirkan kulit baru hingga Star Ancestor kini lahir kembali. Star Ancestor pun kini meminta Luffy untuk memanggil Xing Chen ke sini. Dengan cepat, Luffy memanggil Xing Chen datang. Star Ancestor pun kini meminta Xing Chen menerima ini. Ini adalah hadiah yang telah mereka sepakati. Hingga kini, notifikasi mengatakan bahwa bentuk Star Radiance mendapatkan peningkatan kekuatan dari 500% menjadi 1000%. Serta bisa berubah ke bentuk Star River selama 60 detik. Lalu skill Star Shatter menghasilkan bintang menghancurkannya akan menimbulkan kerusakan area yang besar. Menimbulkan efek terbakar dan pull efek. Kekuatannya meningkat seiring dengan kekuatan. Kemudian skill 13 million Heavenly Star World Annihilation telah berubah menjadi 39 million Heavenly Star World Annihilation Summon a Star Core. Saat bintang-bintang internal terus terpecah, kekuatannya meningkat dan pada akhirnya dapat diledakkan oleh Star Dragon, menyebabkan kerusakan yang mengerikan dan mengakhiri dunia. Jumlah bintang awal adalah 39 juta. Luffy yang melihat hal ini mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan dari skill tingkat Dragon King. Dan notifikasi pun kini menunjukkan bahwa misi dari Star Ancestor telah selesai. Murong Seng pun akhirnya bisa bernapas dengan lega melihat kondisi Star Ancestor sekarang. Lalu kini Star Ancestor mengatakan kepada Luffy bahwa dirinya punya satu permintaan terakhir. Dirinya ingin pergi ke wilayah Luffy dan memberi hormat kepada ibunya Sang Life Dragon King. Luffy pun agak kaget mendengar permintaan ini. Murong Seng pun bertanya apakah Star Ancestor akan meninggalkan tempat ini. Lalu Luffy pun kini menjelaskan kepada mereka bahwa negara Sakura akan menyerang Pulau Tianfu dalam 3 hari. Dan keluarga Murong menyatakan kesedihan mereka untuk membantu, tetapi dirinya dengan bijaksana menolak kebaikan mereka. Pertempuran ini seharusnya tidak melibatkan lebih banyak orang. Setelah pergi, dirinya berjanji kepada keluarga Murong bahwa setelah bertemu Life Dragon King,
dirinya akan mengembalikan Star Ancestor dengan selamat. Setelah menyelesaikan semuanya, dirinya mulai membaca buku catatan petualangan yang diperoleh dari alam rahasia reruntuhan suci. Diam-diam menunggu musuh datang dan mengetuk pintunya. Lalu kini di Pulau Tianfu, kawasan rekreasi Benteng Bayangan, Sioman pun datang memberitahu Lufan bahwa ada masalah besar. Berita utama baru saja meledak. Segera Lufan kini memeriksa beritanya. Menurut Lufan, dengan barisan yang begitu besar, tidak mungkin mereka hanya di sini untuk bermain-main dengan dirinya. Mereka mungkin juga ingin mengintimidasi tetangga, sehingga mereka dapat menelan negara Taiki tanpa menumpahkan darah. Tapi karena mereka datang untuk dirinya harus menyiapkan pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Lalu, satu hari kemudian di Laut Pasir Hitam Sektor 3. Kapal perang negara Sakura kini hampir sampai di Pulau Tianfu. Dan 4 pemimpin klan yang dibawa Yin Tianzi juga sudah siap. Pertama, Yoshida Goken, level 120, seorang Black Tortoise Guardian tingkat kelima. Kedua, Raiga Shinichi, level 120, seorang Thunder Grand Magus tingkat kelima. Ketiga, Kazama Senya, level 120, seorang Shadow Moon Ranger tingkat kelima. Keempat, Yakyu Munemori, level 120, seorang Sword Sign tingkat kelima. Dan terakhir, Yin Tianzi, level 130 lebih, seorang Omnyozi tingkat kelima. Yin Mozi pun kini memberitahu gurunya bahwa di depan adalah tujuan yang ditunjukkan oleh dendam Orochi. Lufan seharusnya ada di sana. Dalam pikiran Yin Tianzi, akhirnya dari sang Dragon Tamer, Lufan tidak punya jalan keluar. Naga-naga raksasa itu pada akhirnya akan menjadi miliknya. Di samping itu, kini Lufan yang menyaksikan di layar monitor pun mengatakan bahwa tamu terhormat mereka sudah berada di posisinya. Dan segera Lufan mencoba sistem keamanan yang telah dibangun oleh Morozov. Dan kini Lufan mengaktifkan pertahanan cuaca sehingga petir mulai bergemuruh di sekitar laut lepas perbatasan Pulau Tianfu. Petir-petir ini pun seketika menyerang kapal perang milik negara Sakura. Awak kapal pun mulai panik karena serangan petir ini, hingga ada beberapa bagian kapal yang rusak dan mengakibatkan air laut masuk. Kapten kapal pun meminta perhatian kepada semua awak kapal untuk mengaktifkan perisai gabungan armada dengan daya maksimum. Sioman yang melihat hal ini nampak kecewa karena itu benar-benar sudah diblokir. Lufan pun meminta Sioman untuk tidak terburu-buru, itu hanya hidangan pembuka. Lalu kini pasukan negara Sakura telah berada di pesisir Pulau Tianfu. Yin Mozi mengatakan kepada tuannya bahwa badai dan petir menyebabkan 40 orang mati. Sebagian besar personil tingkat 3 dan di bawahnya. Kekuatan tempur inti mereka tetap utuh. Yin Tianzi mengatakan untuk dapat menduduki tempat yang begitu berbahaya seperti itu, Lufan memang memiliki beberapa skill. Segera Yin Tianzi meminta pasukan untuk maju dan melanjutkannya. Lalu kini kembali Lufan melakukan sesuatu terhadap sistem pertahanan wilayahnya. Dan kini area sekitar menjadi badai dan menjatuhkan butiran-butiran asap yang menjadi kabut. Yoshida Goken yang memperhatikan hal ini menyebut bahwa kabut ini sungguh menyeramkan dan bertanya bagaimana kalau mereka bermain aman dulu dan menyelidiki apa yang nyata dan apa yang tidak. Sedangkan Yin Tianzi menantang pulau ini untuk menunjukkan semuanya. Semakin luar biasa tempat ini, semakin berharga tempat ini ketika menjadi miliknya. Namun tak berselang lama, pasukan negara Sakura mulai berjatuhan dan salah seorang dari mereka menyebut bahwa kabut ini beracun. Kekuatan hidupnya mulai habis. Melihat hal ini, Yin Tianzi seketika melepaskan sebuah skill healing spell Purify. Hingga pasukan yang jatuh kini mulai pulih. Yin Tianzi pun menyebut bahwa ini hanyalah trik kecil. Namun tak berselang lama dari balik kabut tiba-tiba sebuah serangan datang yang membuat pasukan negara Sakura mulai berjatuhan. Mereka pun menyebut ini serangan musuh, tapi mereka tidak bisa melihat di mana musuh berada. Kazama Senya bertanya, bukankah ini upacara penyambutan yang sangat menarik? Lufan benar-benar menunggu mereka panik. Kazama Senya seketika mengaktifkan skill Oboromon Secret, di mana skill ini menandai semua bentuk kehidupan, sumber energi, dan unit jebakan dalam jaring pikiran dengan tanda cahaya warna yang berbeda. Kazama Senya menyebut bahwa kabut ini menguras energi mereka. Ini bukan terbentuk secara alami.
Dan di saat yang sama nyatanya, di dalam kabut ini ada Shadow Swordman level 80 yang terus menjatuhkan pasukan negara Sakura dan kini mengincar Yin Tianzi. Yin Tianzi pun meminta seseorang untuk menggunakan penerangan dan sebarkan itu. Dan di saat yang sama item Bone Ring mengaktifkan skill khususnya yaitu Call of the Netherworld. Ketika penargetan musuh atau gangguan spasial terjadi dalam radius 100 meter dari pemakainya, Bone Ring secara otomatis aktif tanpa memerlukan konfirmasi visual. Cincin tersebut secara paksa menunjukkan lokasi fisik sebenarnya dari penyerang dan mengeluarkan panah es dunia bawah di ujung jari. Panah es secara otomatis melacak dan menembus kehampaan, mengabaikan semua efek siluman, ilusi, dan perpindahan spasial tingkat atas dan bawah. Dan kini seseorang menggunakan skill Illumination. Setelah diaktifkan, skill ini menghasilkan efek cahaya yang kuat dan dapat menghilangkan atau menekan semua ilusi menengah atau lebih rendah, siluman, dan efek penyamaran dalam jangkauan luas. Yin Tianzi pun mengatakan bahwa yang dilakukan Lu Fan hanyalah bermain-main, dan Yin Tianzi meminta Lu Fan untuk segera keluar. Lu Fan pun kini meminta teman-temannya untuk bersiap menikmati pertunjukan yang diatur dengan cermat ini. Lalu kini makhluk yang sudah ditandai oleh Kazama Senya diserang oleh Raiga Shinichi menggunakan skill Eye of Thunder. Dan Yakyu Munenori pun juga ikut menghabisi makhluk-makhluk ini menggunakan skill Lifeless. Serta diikuti oleh Yoshida Goken menggunakan skill Earth Shattering Cliff. Kazama Senya pun bertanya apakah ini seperti bermain petak umpet. Sayangnya, dirinya selalu tahu di lemari mana hantu itu bersembunyi. Lalu kini makhluk-makhluk ini pun semakin banyak berdatangan mengapung mereka. Lu Fan pun hanya tersenyum melihat semua ini. Lalu kini seorang pendeta kembali melepaskan Illumination serta skill Life Resonance, di mana skill ini melepaskan 3 riak penyembuhan yang meluas dalam radius 8 meter yang berpusat pada pengguna. Setiap riak segera memulihkan 5% dari health point maksimal. Lalu Yin Tianzi pun mengatakan bahwa tempat ini tidak cocok untuk pertempuran yang berkepanjangan. Mereka harus menargetkan kota kuno yang ada di depan. Yin Tianzi pun kini meminta semua pasukan untuk menyerang. Pertempuran cepat dan penyelesaian cepat. Kembali para pasukan maju menuju kota yang dimaksud Yin Tianzi melewati kabut beracun ini. Dan kini mereka pun semakin dekat dengan kediaman Lu Fan. Yin Tianzi pun menekankan seberapa dalam Lu Fan bersembunyi itu tidak akan mengubah fakta bahwa Lu Fan adalah kura-kura yang terperangkap dalam toples. Di samping itu, Lu Fan pun kini tersenyum dan mengatakan bahwa Yin Tianzi beserta pasukan tiba lebih lambat dari yang diharapkan. Lu Fan pun mengucapkan selamat datang ke tempat berburunya. Kembali Lu Fan mengaktifkan sesuatu dari jendela funnel sistem pertahanan wilayahnya, hingga memicu munculnya pasukan mayat hidup berupa Shadow Death Singer level 95, Shadow Earth Dinger level 90, dan Shadow Soul Snatcher level 85. Pasukan mayat hidup pun kini mulai menyerang pasukan negara Sakura hingga membuat formasi mereka kacau. Raiga Shinichi pun mengatakan bahwa dirinya akan menggali setiap serangga terakhir dan menghancurkan mereka satu persatu. Raiga Shinichi pun kini melepaskan Thousand Bird Thunder Domain. Secara instan menenun jaring laba-laba 3 dimensi petir berdensitas tinggi dalam ruang udara berbentuk bola dengan radius 100 meter. Memberikan kerusakan sihir atribut petir sebesar 200% per detik kepada semua inisiator terbang, entitas roh, dan makhluk tipe bayangan dalam jangkauan. Dan kini penghuni terkuat Pulau Tianfu yaitu Shadow Dragon General level 95 telah muncul. Kembali Raiga Shinichi melepaskan Eye of Thunder dan meminta Lu Fan untuk berhenti bermain trik kecil. Lu Fan yang melihat hal ini menyebut bahwa ahli tingkat kelima yang secara pribadi membersihkan gerombolan sampah kartu trup negara Sakura keluar secepat ini. Lalu kini Lu Fan mengarahkan target untuk melepaskan Meriam dari mana Crystal Cannon. Dan saat ini pengisian daya sudah mencapai 100%. Hingga serangan pun dilepaskan. Yin Tianzi yang menahan serangan ini menyebut bahwa kekuatan ini mungkin sebanding dengan tingkat epic. Raiga Shinichi pun bertanya soal mana Crystal Cannon ini, mengapa Lu Fan punya peralatan militer negara salju. Hingga kini Raiga Shinichi menahan Meriam dari mana Crystal Cannon.
Namun akibat menahan meriam ini, Raiga Shinichi mengalami luka yang cukup serius. Hingga meriam lanjutan kini mengarah langsung ke Raiga Shinichi dan ledakan besar pun terjadi, yang membuat Raiga Shinichi mati seketika. Yakyu Munenori yang melihat ini kaget karena tubuh Raiga Shinichi bahkan tidak tersisa sedikit pun. Yin Tianzi pun meminta Yoshida Goken untuk mengaktifkan Fearless Shield serta meminta semua orang untuk merapatkan formasi. Dengan cepat, kini Yoshida Goken mengaktifkan Fearless Shield menggunakan artefak Great Shield sebagai inti, membentangkan Fearless Shield berbentuk setengah bola dengan radius maksimum 50 meter. Selama medan tersebut ada, dia memberikan perisai absolut bersama kepada semua inisiator ramah di dalamnya. Perisai ini memiliki daya tahan independen sebesar 10.000 poin. Lalu saat meriam mana Crystal Cannon membentur Fearless Shield, pelindung ini seketika retak dan mengurangi daya tahan pelindungnya. Dan kini Luffy mengaktifkan meriam lainnya yaitu Sky Thunder Burst yang kembali membentur Fearless Shield. Sky Thunder Burst pun terus melepaskan serangannya hingga ketahanan perisai terus berkurang dan mencapai angka 0, yang membuat Fearless Shield pecah dan membuat pasukan yang berada di bawahnya terkena Sky Thunder Burst secara langsung. Yoshida Goken pun mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menahannya dan menyarankan agar mereka kembali ke kapal utama dan mengaktifkan teleportasi. Hingga pada akhirnya Yoshida Goken juga terkena Sky Thunder Burst. Dan sebelum lenyap, Yoshida Goken memanggil gurunya dan mengatakan bahwa dirinya sebagai muridnya tidak berkompeten. Yin Mozi pun nampak kaget melihat hal ini. Mereka semua mati. Orang-orang dari klan keempat hampir tidak ada yang tersisa. Kazama Senya pun mengatakan bahwa sepertinya mereka semua telah menjadi aktor dalam naskah Luffy. Yin Tianzi menyebut ini sungguh skema yang brilian dari seorang Dragon Tamer level 70. Mungkin bisa membalikkan langit dan bumi serta mengubur warisan berabad-abad bangsa Sakura. Yakyu Munenori pun mengatakan bahwa dendam ini harus dibayar dengan darah. Yin Tianzi pun kini meminta semua unit untuk meluncurkan serangan habis-habisan. Mereka akan meraih kemenangan. Lalu kini Yin Tianzi melepaskan skill Shikigami Netherworld Substitute. Ketika terkena kerusakan fatal yang mengancam jiwa atau serangan area lock yang terhindarkan, Shikigami Netherworld akan secara otomatis mengkonsumsi sejumlah besar energi Yin dan sebagian kecil kekuatan hidup pengguna untuk menghasilkan kepala Shikigami yang sepenuhnya terhubung dengan kehidupan dan aura pengguna. Kepala tersebut secara paksa menyerap semua kerusakan dari kejadian ini. Yin Tianzi pun kini meminta semua pasukan untuk menyebar dan keluar dari zona sambaran petir. Mendengar hal ini, Yin Mozi segera mengaktifkan skill Night Parade of 100 Demons, di mana secara instan membongkar tubuh dan energi Yin menjadi hantu. Yin sisa yang memiliki 20% health point pengguna dan membawa aura pengguna, yang dengan cepat menyebar ke berbagai arah. Lalu kini Yakyu Munenori juga melepaskan skill Momentary Infernal Abyss, di mana memasuki keadaan kejelasan seperti pedang hati. Dalam keadaan ini, persepsi dan kecepatan reaksi pengguna meningkat sebesar 500%. Memungkinkan penglihatan yang hampir prekognitif terhadap semua trajektor serangan yang menargetkan pengguna dalam beberapa detik berikutnya. Lalu Kazama Senya kini melepaskan Shadow Moon Aberrant Fat, di mana tembakan panah penangkal bayangan ini dirancang khusus. Panah ini tidak dirancang untuk serangan langsung. Sebaliknya, panah ini meledak di koordinat yang ditentukan, membentuk zona singularitas bayangan selama 2 detik yang memberikan penangkal gravitasi yang kuat pada semua serangan berbasis energi yang melewati zona tersebut. Kazama Senya mengatakan bahwa meriam itulah yang meledakkan saudara keduanya sampai mati. Dragon Tamer itu, dirinya akan mengambil jiwanya dan memurnikan rohnya untuk menghormati kepahlawanan bangsa Sakura. Namun di saat itu tiba-tiba luka Yin Tianzi dan orang-orang sekitar sembuh. Yin Tianzi pun seketika kaget dan bertanya mengapa lukanya sembuh sendiri. Bahkan meridian yang rusak oleh Shadow pun sembuh. Kazama Senya pun menyebut ini luar biasa. Ini bukan mantra penyembuh, ini hadiah asal mula kehidupan. Dalam pikiran Yakyu Munenori, ini adalah artefak dewa yang merebut penciptaan langit dan bumi. Jika dirinya bisa mendapatkan kekuatannya, mengapa dirinya tetap berada di bawah orang lain, apalagi Yin Tianzi, apa gunanya?
Di samping itu, Lufan yang memperhatikan ini menyebut bahwa keserakahan di mata mereka bersinar lebih terang daripada mana kristal Canon miliknya. Lalu Yin Tianzi pun kini menegaskan bahwa pohon dewa seperti ini bersama dengan pulau ini seharusnya menjadi miliknya. Lufan pun mengatakan untuk membiarkan pemburu yang merasa benar percaya bahwa harta karun impiannya sudah dalam jangkauan, hanya untuk secara pribadi menghancurkan mimpi itu sampai berkeping-keping, itu adegan paling brilian dalam drama ini. Lalu kini Yin Tianzi mengaktifkan skill Shikigami Summoning Teknik dari Demon, tipe Umbrella Dance, dan Tengu Wind Stalking. Lalu Yin Mozi pun mengatakan kepada tuannya bahwa ada sesuatu yang salah. Lufan terlalu tenang. Yin Tianzi pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa itu semua hanya gertakan atau Lufan benar-benar memiliki sesuatu untuk diandalkan. Yakyu Munenori pun menekankan bahwa hari ini mereka akan merebut kembali kehormatan keluarga Yakyu. Kazama Senya pun menyebut ini panggung yang bagus, dikubur di sini setidaknya akan memberikan sedikit martabat. Lufan pun menanggapi hal ini dan bertanya lebih dari 1.000 orang kini hanya tersisa 4 orang. Dan mereka masih berteriak. Segera Yin Tianzi meminta Shikigaminya untuk maju. Di saat Shikigami hampir mendekat ke Lufan, tiba-tiba kini sebuah portal terbuka, di mana Bronze Colossus Dragon datang mencengkram salah satu Shikigami. Yin Tianzi pun kaget dan mengatakan bahwa ini adalah naga yang belum pernah dirinya lihat sebelumnya. Yakyu Munenori pun menyebut ini mustahil. Kacama Senya menyebut bahwa tekanan ini luar biasa. Yin Mozi pun menyebut bahwa level naga ini tampaknya bahkan lebih tinggi dari milik Yin Tianzi. Lalu kini Bronze Colossus Dragon mengangkat Shikigami ke udara dan seketika memakannya. Bronze Colossus Dragon pun meminta Flame Colossus Dragon untuk keluar. Rasa pedas dari hal-hal ini sebenarnya cukup enak. Di samping itu, Sioman yang menyaksikan ini dari dalam kastil pun nampak takut dan bertanya apakah para naga menyukai jenis cemilan ini. Han Jie pun bertanya bukankah Lufan agak terlalu gegabah. Flame Colossus Dragon pun bertanya apakah hal itu dapat dilihat dalam bentuk itu. Bronze Colossus Dragon pun mengatakan bahwa pemanggangan suhu tinggi akan memadatkan dan menyempurnakan rasanya. Lalu Flame Colossus Dragon pun penasaran dan ingin tahu apakah benda kecil ini bisa menahan apinya. Melihat situasinya, Yin Mozi sangat kesal dan bertanya, dari mana asal-usul naga ini dan seketika menyelinap kabur. Lalu kini Flame Colossus Dragon melemparkan serangan ekornya saat menyadari ada makhluk Shikigami yang mendekat di belakangnya. Melihat hal ini, Yin Tianzi dan yang lainnya pun sangat kaget dan membuat mereka bertiga kabur. Lufan pun kini mengatakan kepada teman-temannya bahwa mereka mencoba melarikan diri. Bronze Colossus Dragon pun meminta Lufan untuk santai. Di saat yang sama, Cloud Flow Dragon datang dan mengatakan bahwa mereka tidak akan lolos hingga Cloud Flow Dragon melepaskan angin besar yang menangkap mereka semua. Cloud Flow Dragon pun bertanya apakah mereka bahkan tidak bisa melacak beberapa semut. Flame Colossus Dragon pun tidak menghiraukan pertanyaan Cloud Flow Dragon dan hanya mengatakan bahwa mereka baru saja menemukan sebuah makanan dan menawarkannya kepada Cloud Flow Dragon. Cloud Flow Dragon pun sangat kesal dan meminta Flame Colossus Dragon untuk menjauhkan itu dari dirinya. Mendengar hal ini, Flame Colossus Dragon pun seketika menunjukkan ekspresi suramnya. Bronze Colossus Dragon pun mengatakan bahwa makan bukanlah hiburan, itu adalah proses yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Lalu kini Twin-Headed Dragon datang dan bertanya bukankah mereka bersantap dengan cukup elegan. Sepertinya Flame Colossus Dragon dan Bronze Colossus Dragon pikir mereka tidak diperlukan. Bahkan tidak berencana untuk meninggalkan sisa-sisa makanan. Dirinya sudah bilang bahwa mereka berdua harus membersihkan lapangan. Dan mereka malah menyeludupkan makanan di sini. Lalu kini Lufan terbang mendekat dan mengatakan bahwa mereka tiba tepat pada waktunya. Orang-orang ini bukanlah ancaman besar sejak awal. Cloud Flow Dragon pun bertanya bagaimana mereka harus berurusan dengan orang-orang ini. Lufan pun mengatakan bahwa tes pertahanan selesai. Tidak ada satupun detail tentang pulau ini boleh bocor. Twin-Headed Dragon pun mengerti dan bersiap melepaskan napas naganya. Yin Tianzi seketika meminta Lufan untuk menunggu. Ampuni dirinya bisa melayani Lufan. Dirinya hanya datang untuk membantu muridnya yang bodoh. Dia sudah mati, tidak perlu membunuh dirinya juga.
Luffy pun tidak menduga ini dan bertanya apa yang bisa Yin Tianzi tawarkan sebagai imbalan atas hidupnya. Yin Tianzi pun meminta Luffy melepaskan dirinya. Dirinya dapat memperkenalkan Luffy kepada para elit negara Sakura. Selama Luffy masih hidup, dirinya bisa membiarkan Luffy mendapatkan semua sumber daya negara Sakura. Luffy bisa mengendalikan seluruh negara. Dirinya bisa bersumpah setia pada Luffy. Luffy akan menjadi penguasa di balik layar negara Sakura. Yakyu Munenori pun seketika bertanya apakah ini benar-benar tekad Yin Tianzi sebagai Master Tianlin Palace. Mengibaskan ekor dan memohon di hadapan musuhnya, mengkhianati negara sendiri. Kazuma Senya pun menyebut ini sungguh penampilan yang spektakuler. Dirinya kira Yin Tianzi kejam, dirinya tidak pernah menyangka Yin Tianzi akan meninggalkan bahkan secuil terakhir martabat seorang prajurit bahkan martabat manusia sepenuhnya. Yin Tianzi pun meminta mereka semua untuk diam dan bertanya apakah mereka tahu hanya dengan hidup ada masa depan, begitu mereka mati semuanya menghilang. Yin Tianzi pun bertanya kepada Yakyu dan Kazama, mampukah yang disebut kehormatan dan martabatnya menghalangi napas naga? Yakyu Munenori pun menanggapi ini untuk dikaitkan dengan orang hina seperti Yin Tianzi adalah aib terbesar dalam hidupnya. Kazama Senya pun mengatakan bahwa dengan penampilan Yin Tianzi ini bahkan menjadi anjing yang baik akan menjadi peran terlalu jelek untuk Yin Tianzi. Yin Tianzi menyebut mereka bodoh dan tidak tahu apa-apa. Dirinya mengorbankan segalanya untuk berdiri di puncak negara Sakura. Jika mereka tidak takut mati, maka matilah. Dalam pikiran Luffy, setelah kebangkitan kelima, penampilan seseorang menjadi seperti ini. Mungkinkah semakin dekat kekuatan seseorang dengan keilahian, semakin ganas jadinya? Yin Tianzi pun kini bersujud dan memanggil Luffy dengan sebutan tuan yang terhormat. Luffy sudah mendengar mereka. Mereka keras kepala dan tidak mau menyerah. Tapi dirinya berbeda, dirinya hanya ingin hidup. Maka selamatkan dirinya dan seluruh negara Sakura. Negara Sakura akan menjadi batu loncatan Luffy. Luffy akan menjadi penguasa sejatinya. Luffy pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa apa yang Yin Tianzi katakan adalah masuk akal. Mendengar hal ini, Yin Tianzi seketika bersemangat dan bertanya apakah Luffy setuju. Luffy pun bertanya tahukah Yin Tianzi apa yang paling dirinya benci. Yin Tianzi pun bertanya apakah itu. Luffy pun mengatakan bahwa Yin Tianzi mengingatkan dirinya pada seorang teman lama. Mereka yang demi keuntungan menjual martabat mereka sendiri dan menundukkan kepala sebagai tanda tunduk kepada bangsa lain. Luffy pun kini meminta Twin-Headed Dragon untuk mengusir mereka. Yakyu Munenori pun mengatakan bahwa kalah adalah kalah. Setidaknya dalam pertempuran ini dirinya memberikan segalanya. Kazama Senya pun mengatakan bahwa mereka hanyalah garda terdepan. Keturunan negara Sakura pada akhirnya akan merebut para naga. Sedangkan Yin Tianzi hanya berteriak dan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mati. Hingga kini skill Ice Fire Purgatory dari Twin-Headed Dragon pun meledak mengenai target. Setelahnya serangan ini pun hanya menyisakan api dan es tanpa ada sedikit tubuh yang tersisa. Dalam pikiran Luffy, terakhir kali Jin Chenghan menggunakan skill untuk memalsukan kematiannya dan melarikan diri. Akankah itu terjadi lagi? Luffy pun kini bertanya kepada Twin-Headed Dragon apakah benar-benar mati. Mungkinkah mereka memiliki metode kebangkitan? Twin-Headed Dragon mengatakan bahwa kekuatan mereka setara dengan manusia pada tingkat kemajuan ke-6. Jadi jika orang-orang ini menggunakan skill kebangkitan apapun itu tidak akan luput dari persepsi mereka. Luffy pun menyebut ini hal yang bagus. Lalu kini Hanjie memanggil Luffy dan bertanya apakah Luffy baik-baik saja. Apakah Luffy terluka? Keributan tadi sangat besar. Jianying yang melihat sekitar pun mengatakan bahwa sepertinya sudah selesai. Luffy pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Masalahnya sudah teratasi. Selain itu, ini adalah waktu yang tepat. Luffy pun meminta mereka membantu dirinya membersihkan medan perang. Seharusnya ada cukup banyak barang jarahan. Lalu Sioman yang memperhatikan keadaan sekitar pun mengatakan bahwa ada begitu banyak barang lengket. Lalu Luffy yang memperhatikan ke arah laut pun melihat ada 12 kapal perang. Dalam pikiran Luffy, jika kapal perang itu dapat diubah menjadi kapal perang sihir kelas Ye Emperor milik Andre dan membentuk armada, itu akan sempurna. Sayangnya, keluarga Ye dan keluarga Morong sama-sama berada di wilayah pegunungan barat. Mereka tidak membutuhkan kapal perang ini.
Selain itu, Morozov paling banyak hanya akan mengizinkan dirinya menyimpan satu. Memelihara sisanya akan merepotkan, jadi sebagai gantinya, dirinya akan memberikan hadiah besar kepada Tujing. Segera Lufan menghubungi Tujin dan memberitahu kondisinya. Tujin pun sangat kaget dan bertanya apakah Lufan memusnahkan pasukan utama negara Sakura dan merebut 12 kapal perang. Lufan pun membenarkan hal itu. Dirinya akan memberikan 11 kapal perang kepada Tujin dan menyimpan satunya untuk dirinya sendiri agar dipupuk. Lufan pun bertanya mengenai pendapat Tujing dengan hal ini. Tujing pun mengatakan bahwa itu sempurna, dirinya akan mengirim orang ke Akademi Ibu Kota Naga besok untuk menangani proses serah terima dengan Lufan. Lalu keesokan harinya di Akademi Ibu Kota Naga, sebuah portal besar kini terbuka di atas langit yang membuat orang-orang sekitar nampak kaget dan bertanya-tanya apakah itu. Dan ternyata itu adalah pasukan Griffin. Dan terlihat seseorang yang bernama Jen Gong yang sedang memimpin pasukan ini. Lufan pun kini menyambut mereka dan bertanya apakah senior Tujing yang mengirim mereka. Dirinya sudah menunggu cukup lama. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.